pemuda-pemudi di Kota Tasikmalaya yang menginisiasikannya itu memang yang sudah ada kesadaran dan peduli terhadap teman-teman disabilitas seperti itu. Oke. Nah, berarti ini tuh cuma ada di Tasikmalaya aja atau ada di yang lainnya juga? Ada di kota-kota lain seperti di Bandung, di Jawa Tengah ada juga ya. Iya, Di Bekasi kalau nggak salah juga ada. Berarti di Indonesia Metamorfosa ini tuh ada berapa chapter, mungkin ya, bisa dibilang chapter Tasik, chapter Bandung gitu. Ya, karena memang founder dari kita salah satunya Teh Anissa itu dari Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Nah, jadi sama rekan-rekan kuliahnya itu dulu sama-sama membangun Metamorfosa di kotanya masing-masing kayak gitu. Jadi biar tersebar gitu, Kak. Oke, ini luar biasa memang background ya. pendidikannya di pendidikan luar biasa. Di pendidikan luar biasa. Berarti mungkin ini berawal dari Teh Anissa sebagai foundernya berarti ya. Ya, betul. Wah. Nah, selain mungkin dari background pendidikan si foundernya, ada Teh Anissa gitu. Apa sih yang melatar belakangi sehingga terbentuknya Metamorfosa Indonesia? Kalau dulu itu kita sering ada kelas bahasa isyarat gitu. Dulu sih emang yang ngadainnya bukan kami ya, tapi ada dari Gerkatin. Itu ada salah satu komunitas yang suka mengajarkan bahasa isyarat Tasikmalaya. Dan kita tuh aku dulu sama Teh Azuy gitu ikut kelas di sana di Gerkatin. Nah, waktu itu tuh suka ngadain kelas bahasa isyarat dan akhirnya kita juga sering mengadakan pertemuan dan pada tahun 2021 Teh Azuy mendirikan Metamorfosa ini gitu. 2021. Betul. Berarti sudah 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Ini anniversary-nya di bulan apa? November sekarang. November. Wow, ini kado spesial buat Metamorfosa Indonesia ya, diundang ke Style Radio. Luar biasa loh. Tanggal tepatnya itu di tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 November. Wah, luar biasa sekali sahabat-sahabat. Buat kamu yang mungkin lagi baru aja nonton, baru aja gabung di 90,6 FM, boleh langsung aja klik link yang ada di Instastory-nya. Kamu tinggal masuk aja ke twitch.tv, terus search aja Style Radio. Nah, baru deh bisa untuk berkomentar ya. Ada fitur chatnya juga. Ini ada dari Diggs BTW7. Wah, ini akunnya rada-rada ya. Hey, what's up katanya. Halo, boleh dong tanya-tanya juga nih seputar Metamorfosa. Sahabat mau via WhatsApp juga boleh di 082121400946 atau di Instagram kami di @style94.6fm. Nanti bakal bikin story dan kita nanti akan balik lagi sahabat Sal setelah yang satu ini karena kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai Metamorfosa Indonesia. So jangan kemana-mana, tetap di Style, ini komunitas gue. Ini komunitas gue, sahabat-sahabat, bareng Richa dan juga bareng kakak-kakak cantik dari Metamorfosa Indonesia. Setelah tadi juga sempat ngobrol-ngobrol nih, penasaran juga nih sahabat Sal tentang Metamorfosa Indonesia ini. Selain mungkin dari tadi udah dijelasin sama Kak Fani ya mengenai latar belakang kenapa terbentuknya Metamorfosa. Itu karena di latar belakangi foundernya berpendidikan di sekolah luar biasa. Terus juga sering ikut yang bahasa isyarat gitu ya. Sebenarnya di Tasik ini untuk stigma-stigma mengenai komunitas-komunitas yang membantu gitu, mengangkat teman-teman tuli gitu ya. Itu tuh kayak gimana sih di masyarakat Tasik tuh? Sampai sekarang sih alhamdulillah responnya sangat-sangat baik ya. Dilihat dari peserta-peserta yang ikut dari salah satu program kerja unggulan kita, yaitu nongkrong inklusif. Semakin hari pertemuannya semakin banyak gitu Kak yang ikut partisipasinya. Jadi melihat dari antusias itu, respon dari masyarakat Tasikmalaya cukup baik untuk menciptakan sesuai dengan harapan dan visi dari komunitas kita, yaitu menjadikan kota Tasikmalaya sebagai kota inklusif, di mana inklusif itu sendiri bisa berarti kesetaraan ya Kak, kesetaraan sosial bagi teman-teman disabilitas dan juga kita semua seperti itu. Wah, ini luar biasa. Ini tadi apa, pertemuan inklusif? Nongkrong inklusif. Nongkrong inklusif ya. Wow, nongkrong inklusif itu tuh rutinitas tiap apa tuh? Biasanya sebulan itu 2 kali, 2 minggu sekali. Untuk tempatnya
di kafe-kafe. Kita juga sering kerjasama sama beberapa coffee shop yang ada di Oke. Kota Tasikmalaya, dan Oke. alhamdulillah mereka juga mau untuk memfasilitasi acara tersebut gitu. Jadi Wah. dengan senang hati kita juga ya dari Metamorfosa melaksanakan acara tersebut tentunya dengan antusias teman-teman dari yang mungkin lihat dari Instagram juga seperti Betul. itu. Jadi dapat bergabung karena memang dibuka untuk umum dan gratis setiap pertemuan. Wow, dibuka untuk umum dan gratis ya setiap pertemuan. Nih sahabat saya boleh follow dulu deh, selain scroll boleh follow dulu akun Instagramnya Metamorfosa Indonesia _Tasik. Kamu tinggal scroll aja kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan oleh Metamorfosa Indonesia, dan selain itu juga mungkin nanti akan ada informasi-informasi pertemuan ya, nongkrong inklusif itu ya. Iya betul, Kak. Betul, di sosial medianya. Jadi jangan lupa untuk follow dulu Metamorfosa Indonesia _Tasikmalaya. Oke, nah kalau itu kan nongkrong inklusif ya, setiap 2 minggu sekali. Kalau misalkan ada beberapa kafe baru nih yang pengen ngajak kerjasama ke teman-teman Metamorfosa untuk mengadakan acara rutinan gitu, kalian gimana, welcome kah atau ada gimana gitu? Sangat welcome sih Iya Kak, betul, ya. sangat welcome. Boleh Soalnya kontak PC kita aja di kemarin di DM. juga pas pembukaan Praya Coffee ya, dan kita juga melakukan kolaborasi bersama Praya Kopi juga gitu. Oh, sekaligus acara opening. Jadi kita sering dimasukkan gitu Kak ke acara-acaranya. Oke. Atau ada acara pagelaran seni yang lukis seperti itu. Kita juga diikut sertakan. Jadi kita kolaborasi sama komunitas sosial yang lain juga, yang tidak hanya di disabilitas. Jadi di semua aspek kita sudah mulai terjun dan masuk gitu Kak di komunitas sosial. Oke, mungkin kan kita tahu ya, kemarin kita masih merasakan vibes ulang tahun Kota Tasik yang ke-23 ya. Nah, dari Metamorfosa sendiri nih, apakah ada acara atau agenda yang dilakukan ketika di bulan Oktober untuk merayakan hari ulang tahun Kota Tasik? Kalau rencananya nanti di bulan November ini Kak, jadi mau ada acara khusus anniversary sekaligus juga di Metamorfosanya gitu. Oh, Nanti nice. pokoknya stay tune aja di Instagram Metamorfosa. Gak bakal kita spill dulu ya, biar nanti pada follow dulu. Biar pada follow dulu. Bener tapi ya, kadang kan biar sahabat juga bisa melihat gitu bagaimana keseruan, mungkin prepare-nya atau mungkin ikut nongkrong inklusif, siapa tahu dapat bocoran-bocoran sahabat Sal ya. Nah, kalau teman-teman nih, buat sahabat Sal yang pengen nyoba gitu ya gabung sama Metamorfosa, kan kita kalau lihat Instagramnya, wah ini Metamorfosa Indonesia udah banyak nih acaranya gitu yang dilakukan tuh, udah banyak dan sering juga nongkrong inklusif. Tapi aku tuh belum pernah gitu ikut acara atau mungkin belajar bahasa isyarat kayak gitu. Kalau misalkan gabung, apakah akan ada dibedakan untuk yang misalkan baru belajar sama yang udah lama gitu? Untuk di nongkrong inklusif nanti di pertama itu kita ajarin dulu dari dasarnya Dasar, dulu. ya. Jadi setiap Oke. teman-teman yang baru datang itu nggak perlu khawatir takut ketinggalan materi atau apapun itu, karena memang di awal kita kasih dulu abjad, perkenalan dan lain-lain sehingga bisa mengikuti materi yang baru. Setelah itu baru masuk ke materi yang baru kayak Oke, gitu. jadi aku tuh sempet sahabat style ikut di Metamorfosa, dan itu tuh first time ikut karena bareng teman-teman aku Trea, dan kita tuh ikut kan yang ternyata itu tuh bukan pertemuan, mungkin lebih ke jam pertama lah gitu Iya, ya. setelah oprek, setelah open recruitment volunteer gitu. Jadi itu tuh pertemuan memang pertama. Iya, batch-nya baru buka batch sampai batch 2 dan nanti di akhir tahun ini juga akan open volunteer lagi untuk batch 3 gitu. Wah, sahabat Sal, mantapkan diri ya untuk join bareng sama Metamorfosa, karena di sini nggak main-main sahabat Sal. Walaupun emang awal niatnya pengen nyoba-nyoba, pengen kenalan, pengen tahu kayak gimana sih, tapi yakin bakal betah banget. Kemarin tuh aku kira tuh udah selesai gitu pertemuannya tuh sampai yang last meet itu. pengenalan abjad gitu. Ternyata setelah aku di luar nunggu gokar, waktu itu kan hujan ya. Iya. Nunggu gokar kayak itu kok di dalam masih mulai ya? Apa barusan tuh istirahat gitu ya? Nah, mungkin di satu pertemuannya atau mungkin di dalam nongkrong inklusif itu durasinya berapa lama biasanya? Biasanya kurang lebih Dari jam 4 ya sampai setengah 6 lah. Oh, jam 4 Kayak sampai setengah 6. Berarti ada jam istirahatnya ya? Iya, biasanya- Kemarin tuh mungkin aku jam istirahat kali.
Kalau misalnya memang sudah beres untuk penyampaian materi, kita tidak membatasi untuk waktu ya. Iya, Jadi betul. kita mempersilahkan teman-teman dengar yang mau interaksi langsung sama teman-teman tuli juga gitu. Jadi nggak langsung pulang juga gak apa-apa, boleh main dulu sama teman-teman tuli kayak Kadang gitu. kita juga suka ngobrol-ngobrol tuh sampai malam gitu sama teman-teman. kita biasanya gitu. pulang sampai malam ya. Oke. Nah ini kan tentang metamorfosanya nih. Sekarang mungkin lebih ke pribadi narasumber kita aja nih sahabat sama malam hari ini. Dari Kak Fani dulu deh. Kak Fani masuk ke metamorfosa ini di tahun berapa? Tahun 2021 pas awal sih. Oh, barengan sama Teh Anissa, Iya. foundernya. Oh, dari 2021 tuh Teh Fani tuh emang udah bisa dasar-dasarnya untuk berbahasa isyarat atau belum? Sejujurnya sih udah pernah ikutan kelas ya bareng yang dari Gerkatin Oh, itu. iya. Tapi ya kalau untuk mengaplikasikan itu juga belum sih. Gitu, soalnya kayak bahasa Inggris kita harus dipakai setiap hari. Iya. Kadang-kadang suka lupa lagi gini gimana gitu gimana. Ah, dari 2021. Iya. Berarti merasakan dong 2021 mah bukannya lagi ini ya after COVID. Iya. Itu gimana? Karena kan itu masih new normal ya kalau nggak salah di 2021 tuh awal mula ngebentuknya timnya ada berapa orang? Karena kan Teh Fani kan dari awal tuh pasti tahu gitu loh. Kalau dulu itu kelas bahasa isyarat yang sebelum ada Meta itu kan ada di salah satu rumahnya yang teman tuli kita. Itu dilakukan secara langsung gitu, nggak daring ya. Kalau misalkan waktu pertama kali emang ada Meta itu tuh kalau nggak salah ada kelas isyarat tapi luring gitu. Oh. Awal-awal emang ada sih yang secara langsung di Masjid Agung, tetapi pas kita buka kelas lagi itu dilaksanakan secara daring. Oh, oke. Berarti secara daring dulu ya. Baru mulai ke secara offline gitu. Nah, kalau dari Kak Diva sendiri bener ya? Iya. Gue berasa kayak Diva kita malam hari ini berasa kayak gitu. Kak Diva sendiri nih masuk ke metamorfosa ini apakah bareng sama Teh Fani juga? Enggak, kalau aku masuknya di 2022 ya. 23. Ya enggak sih? 2023. Oh, baru banget Iya, dong. baru-baru. Masih baru-baru. Ayo. Soalnya aku Kapan nih? 2021 itu masih kuliah. Terus aku kerja 2022 pulang ke Tasik 2023. Baru tuh aku sebenarnya tertarik sama bahasa isyarat karena memang aku kan background di kesehatan. Pernah ada pengalaman mau kasih informasi obat, terus ada salah satu pasien yang memang disabilitas seperti itu. Iya, Itu iya, jadi iya. apa ya? Jadi cambuk buat diri aku Betul, sendiri. betul. Jadi termotivasi pengen belajar bahasa isyarat. Nah, mulai tuh cari-cari di mana ya belajar bahasa isyarat. Ternyata pas di Instagram aku nemu tuh Instagramnya Metamorfosa Indonesia Tasik, kebetulan mau oprek. batch Berarti 1, kamu nyari sendiri itu? Iya, aku nyari sendiri. Luar biasa ya, nyari sendiri loh sahabat style. Iya, alhamdulillah ketemu sama Meta, terus aku nyoba apply buat volunteer, alhamdulillah diterima di 2023. Sampai Oke. sekarang jadi pengurus ya. Itu tuh ada tesnya nggak sih kalau jadi volunteer tuh kayak misalnya kan konteksnya kayak Ada. apply gitu. Iya. Tesnya apa tuh? Ada wawancara. Wawancara. Ya? Iya. Oh, ada tes wawancara. Oke, nice. Nah, ini nih sahabat Sal, kalau the real komunitas yang memang bertahan ke depannya gitu ya, emang harus terstruktur mulai dari ketuanya dan maksudnya pengurusnya lah ya, pengurus dari si komunitasnya itu sendiri. Oke. Kita akan balik lagi nanti ya. Setelah yang satu ini kita akan mengupas lebih lagi mengenai metamorfosa dan juga ada satu story yang emang bikin gue juga ngerasa kayak terenyuh banget. Selain tadi kisahnya dari Teh Diva, sama sih gue juga ngerasain hal yang kayak gitu, tapi bukan gue pribadi, temen di sosmed. Tapi emang gue ketika nontonnya tuh kayak sedih. Nanti kita bakal ceritain ya di next segment. Jadi buat sahabat jangan kemana-mana, tetap di Style Ini Komunitas Gue. 94,6 FM Style Radio Station for your life. Masih di Style Ini Komunitas Gue sahabat sama malam hari ini bersama Richa dan juga bersama tete-tete cantik dari Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya. Wah, tadi juga udah lihat di scroll-scroll nih sahabat saya Instagramnya Metamorfosa. Ternyata udah banyak banget ikut acara ya. Bahkan selain postingan kegiatan-kegiatan Metamorfosa juga ada
apa namanya edukasinya kayak ini nih. Apa namanya tadi tuh, kenali dekat dengan jenis bahasa isyarat, kayak gitu, fakta-fakta unik mengenai juru bahasa isyarat. Wah, ini seru banget nih sahabat, boleh dicek aja di Instagramnya Metamorfosa Indonesia _Tasik. Wow, kalau di bulan Ramadan biasanya ngadain acara apa tuh? Kalau di bulan Ramadan kita biasanya ada bukber Sama pengurus dan juga anak-anak yatim. Biasanya kita collab juga sama komunitas lain. Komunitas lain ya. Oke. Nah, buat sahabat saya juga mungkin ya yang mungkin pengen join gitu di Metamorfosa Indonesia, berarti nggak bisa sembarangan dong. Maksudnya gini, kalau maksudnya nggak bisa sembarangan tuh harus kayak ikut untuk menjadi seorang volunteernya gitu. Harus ada tesnya kan, wawancara dan lain halnya. Tapi kalau misalkan untuk join di nongkrong inklusif mah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tuh, jadi kalau misalkan emang pengen nyoba dulu di nongkrong inklusifnya boleh sahabat. Tapi kalau misalkan kamu udah udah panceg gitu ya, udah bulat banget nih niatnya gitu dan tekadnya, boleh langsung aja ikut di batch berikutnya ya untuk rekrutmen volunteer di Metamorfosa Indonesia. Nah, back to the story yang aku bilang waktu itu tuh aku lihat story-nya salah satu anggota Metamorfosa. Kebetulan aku follow-an sama dia. Ada Kang Rizal ya. Waktu itu aku lihat dia kan kerja di Jakarta tuh. Dia tuh lagi di halte, aku nggak tahu apakah halte MRT apa gimana gitu. Halte Transjakarta. Agak keder ya, halte Transjakarta. Nah, waktu itu tuh ada bapak-bapak yang memang mungkin beliau adalah teman tuli kali ya. Nah, dia tuh mungkin udah nanya ke sana sini tapi nggak ada yang bisa ngerti apa yang bapak maksud begitu. Alhasil kan Rizal ini dia langsung nyamperin dan ya mungkin membantunya dan ini dan itu tuh benar-benar kayak Ijal, ini kamu masuk Metamorfosa dan langsung diimplementasikan loh Ijal gitu kan. Aku langsung respon kayak gitu, langsung kayak ini terenyuh banget sih sahabat. Tapi emang bener butuh banget yang namanya kita belajar bahasa isyarat karena yang ada di dunia ini tuh tidak semuanya teman dengar begitu, ada juga teman tuli sahabat ya. Nah, dari kakak-kakak sendiri nih pernah nggak sih ngalamin hal yang seperti itu? Selain tadi kan ada ya, Teh Diva udah pernah ya ngalamin. Kalau dari Teh Fani sendiri kayak gimana? Kalau misalnya ketemu sih belum ya, kayak berinteraksi di jalan gitu atau berpapasan belum sih. Cuma kan emang saya juga basicnya di pendidikan gitu, di guru. Jadi mau tidak mau kan memang harus belajar yang lebih dalam gitu tentang inklusif. Nanti kan suatu saat bisa mengedukasi. Iya, bisa mengedukasi juga, misalkan nanti muridnya ada yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya gitu. Betul. Wah, ini luar biasa sekali ya sahabat. Nah, untuk rutinitas di tahunannya dari Metamorfosa ini selain anniversary ada nggak biasanya? Selain anniversary dan bulan puasa merenya. Kalau yang tahunan paling itu ya yang program kerja yang masih berjalan itu selain nongkrong inklusif tadi kita juga ada Obama. Itu acaranya olahraga bareng Metamorfosa gitu. Jadi itu sama terbuka untuk umum. Biasanya kita ngadainnya di lapangan dadahan. Kita running dulu bareng-bareng sama teman-teman tuli. Abis itu kita main game seru-seruan. Acaranya lebih santai kalau yang Obama. Seru. Ini tiap apa? Biasanya 1 bulan sekali kalau Obama. 1 bulan sekali. Oke. Ntar deh aku bakal coba ya, kebetulan karena aku juga sudah follow Metamorfosa Indonesia gitu. Nanti coba deh kalau misalkan emang waktunya. Biasanya di weekend apa di weekdays? Di weekend kalau Obama ya? Biasanya hari Minggu. Oke, nanti kita coba ya sahabat. Buat kamu juga nih sahabat yang pengen nyoba ikut bareng di Obama ataupun juga di nongkrong inklusif, boleh. Jangan lupa tadi ya follow dulu akun Instagramnya Metamorfosa Indonesia. Nah, kalau setahun sekarang di 2024 berarti total ada berapa? Prokernya? Anggotanya. Mohon maaf, ini saya seperti atasan yang menanyakan proker ya. Iya, anggotanya ada berapa?
Kalau misalkan pengurus itu ada ketua, bendahara, sekretaris, ada divisi sosial media 3 orang, dan sosial pendidikan 3 orang, kurang lebih itu 10 orang ya. 10. Kalau misalkan volunteer itu yang di sosial pendidikan ada 23 orang, dan di sosial media ada 10 orang. Kurang lebih 50 berarti. 50 semuanya. Jumlahan. 50. Pengurus 50. sama volunteer. Kalau pengurus yang memang masih aktif sekitar 10 orang. Kalau volunteer 20 orang, Kak. Ya. Kalau volunteer 20 orang. Iya, itu juga udah seleksi alam ya. Tadinya banyak banget pas awal itu. Cuman kan kembali lagi ke komitmen masing-masing. Betul, betul. Makanya itu kita waktu saring wawancara juga sebenarnya bukan buat apa-apa. Itu hanya untuk meyakinkan aja, untuk menjalin komitmen gitu. Karena memang kita kan komunitasnya non-profit. Jadi kita juga tidak bisa memaksa buat teman-teman gabung sama kita gitu. Tapi kembali dengan kesadaran dari teman-teman masing-masing kayak gitu. Benar-benar ya. Emang kalau misalkan memang kita masuk ke komunitas yang non profit gitu ya, kita juga harus tahu gitu. Artinya berarti kamu masuk ke sana itu adalah atas kemauan diri sendiri begitu, tanpa mungkin harus mendapatkan imbalan berupa materi gitu, sahabat saya. Jadi buat sahabat saya gimana nih, udah tertarik belum untuk masuk ke Metamorfosa Indonesia? Nanti diadainnya di mana by the way anniversary-nya? Masih direncanakan sih Kak, buat tempatnya nyari ya. Oke, kalau misalkan mau, kalau ada yang mau kerja sama boleh boleh DM banget aja ya. Boleh banget tuh sahabat style ya, buat kamu yang mungkin ingin menyediakan tempat gitu ya, lokasi untuk mengadakan anniversary-nya Metamorfosa Indonesia yang ke 3 berarti ya. Yang ketiga di Tasikmalaya, boleh langsung aja hubungi Metamorfosa Indonesia. Kalau misalkan nanti baru keingetan lupa nama Instagramnya, Style Radio aja, nanti sama Style dihubungkan ke Metamorfosa Indonesia ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari kakak-kakak cantik untuk sahabat Style di luar sana? Iya, mungkin kalau dari kita melihat dari situasi sekarang ya Kak, di sosial media itu seperti di TikTok, Instagram, kan sekarang apa-apa dibikin tren, dibikin viral. Betul. Nah sekarang tuh banyak juga salah satunya konten ya dari suatu usaha, nama itunya ya, dari suatu perusahaan gitu. Mereka itu melakukan konten tapi dengan gerakan-gerakan yang seolah-olah itu mengejek, gitu ya, menyinggung teman-teman disabilitas. I know. Gitu. I know. Dan itu viral juga kan ya. iya. Dan di kota mirisnya di kota Tasikmalaya udah ada beberapa ya. Yang dan itu ngikutin. juga, ya yang ngikutin tren itu. Dan kita juga udah tegur langsung di DM. Terus ada beberapa yang udah ngebales DM, ada juga yang nggak ngebales DM. Pengennya sih kita memang ada sanksi sosial ya, tapi dengan bijak juga kita memperingati dulu gitu, secara halus di DM dulu akunnya. Betul. Itu harapan dari kita sih, semoga tidak kejadian lagi bikin konten-konten kayak gitu, karena kita yakin sih selain konten itu masih bisa bikin konten yang lebih menarik tanpa menyinggung teman-teman disabilitas kayak gitu. Masih banyak ide yang lain gitu ya, yang tidak harus menyinggung teman-teman disabilitas. Aduh sahabat saya, gue nggak kepikiran sih konten kreator gitu untuk mengarah ke sana. Bahkan kan sekarang juga saking banyaknya ide gitu, kenapa harus ide yang seperti itu? Itu kayak udah jokes tahun 90 80-an enggak sih, kalau di 2024 udah nggak musim gitu ya. Ibarat kata kayak jokes yang di TV juga kan yang menghina atau juga jokes fisik lah, itu udah nggak zaman, say, ketinggalan. Dan sedihnya kalau kita misalnya ikut komen ya, malah ada orang-orang yang masih menormalisasi hal tersebut. Jadi makin miris gitu kita lihatnya ya. Betul. Kita bukan maksud apa-apa, kita juga mengingatkan dengan bahasa yang sopan dan bijak juga, tapi responnya kayak lo gak asik gini juga dibikin, padahal itu seharusnya tidak dibuat sebagai bercanda gitu. Betul, karena kan kita tidak merasakan bagaimana di posisi teman disabilitas gitu. Kadang jadi teman-teman tulis, terus teman-teman disabilitas sering laporan tuh ke kita, Kak tolong lihat konten ini. Mereka suka ngirim link-linknya gitu, saking mereka mungkin merasa tersinggung dengan keluarganya, kayak gitu, dengan mereka sendiri, seperti itu. Jadi harapannya semoga tidak ada lagi, khususnya di kota Tasikmalaya. Semoga menjadi kota yang lebih inklusif lagi tentunya.
dengan hadirnya kita komunitas Metamorfosa Kota Tasikmalaya, semoga dapat mewujudkan tujuan tersebut. Gitu. Wah, coba deh sahabat saya, kalau misalkan emang kamu nemuin nih kontennya, boleh share link aja ya. Siapa tahu gitu kan kita bisa bantu gitu, bisa bantu untuk menghubunginya. Siapa tahu bisa di take down kalau dengan secara baik ya. Kalau tidak ada itikat baik, udah. Lihat aja ntar. Karena kekuatan sosial media guys. Karena gue yakin ketika perlakuan atau sikap buruk itu tuh pasti akan kalah, karena ketika banyak orang yang misal kayak masih menormalisasi, tapi ada 1 atau 5 atau berapa orang yang berpengaruh speak up akan hal itu tuh bakal ngefek banget. Nah, iya, betul, ya. betul. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti itu sahabat style. Dan terima kasih banyak juga Kak Fani dan juga Kak Diva sudah menyapa sahabat style di Style Ini Komunitas Gue. Kalau misalkan ada acara apa, tolong undang Style Radio biar nanti aku yang datang ke sana. Pengen banget join ya ke acaranya Metamorfosa sahabat. Kalau pengen bareng sama Erica join juga langsung aja gabung di Metamorfosa Indonesia _Tasik. Nongkrong inklusif bareng Metamorfosa di setiap hari apa? Sabtu. Di setiap hari Sabtu rutin berarti ya. Tapi Iya, untuk informasi 1 tempatnya bulan 2 kali. Informasi tempatnya diinfokan lagi. diinfokan di setiap pertemuan. menuju. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman Metamorfosa dan juga sahabat saya, terima kasih banyak udah stay tune.